Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Saringan bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2025 untuk kita semua. Semoga segala sesuatu yang kita cita-citakan, yang kita rencanakan dapat tercapai di tahun ini, dan juga semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman. Jadi di video kali ini di hadapan kita semua sudah ada sebuah HT ya, mereknya Kesan. Jadi kita cek dulu boxnya. Mereknya Kesan, kemudian boxnya berwarna coklat ya. Ini boxnya mengingatkan saya ke box Quanseng ya. Box Quanseng atau Escom gitu ya. Escom UV K6 atau UV 5R Plus gitu ya. Di sini ada mereknya Kesan, Kesun atau Kesan. Kesan aja ya biar keren gitu penyebutannya, Kesan gitu. Kemudian di sini ada gambar babang ganteng yang lagi pegang HT, mungkin lagi ngobrol sama temennya. Di sini ada portable multi-band transceiver. Oke, kemudian kita lihat di sampingnya ada fast copy one channel. Kemudian di sini ada AM FM, ya kita lihat nanti AM-nya apakah ada atau tidak. Kemudian NOAA weather gitu ya. Nah, di sini ada spesifikasinya, Kesan walkie-talkie, brandnya Kesan TFSI, tipenya X TFSI, versinya UV110D. Kemudian di sini ada DC 7,4 volt, kemudian powernya sama dengan kurang dari 10 watt. Kemudian di sini ada sertifikat ya, SMI ID dan FCC ID. Dia frekuensinya dual band. Tapi di sini ada AM gitu ya. Ya nanti kita cek saja. Kemudian di sini ada tulisan lagi portable multi-band transceiver. Sama dengan yang di depan gitu ya. Oke, made in China for Buxun. Kemudian di sini ada Type C dan charging base, charger base charging. Kemudian wireless radio replication, multi-band transmitting. Nah, di sini ada gambar-gambar fiturnya. Kemudian di bawahnya juga ada penjelasan fitur-fiturnya ya, bukan penjelasan, jadi sekilas fitur-fiturnya yang ada di radio ini gitu. Oke, kita buka saja boxnya. Nah ini ada QR code ya teman-teman. Di sini ada tulisan please use the original charger to charge it. Kemudian di sini coba kita cek apakah benar ini untuk ininya ya, apa namanya, user manualnya. Oke. Kita cek. Nah, di sini ada user manual dan app download. Ini kemungkinan karena saya tanya juga ke penjualnya apakah ada untuk seperti software chip ya untuk setting HT ini di komputer. Itu penjualnya juga bilang belum ada, tapi ini tuh ada 2 port versi teman-teman. Jadi yang saya unboxing sekarang ini versi biasa, dan ada satu lagi yang versi aplikasi dia memakai Bluetooth gitu. Nah mungkin untuk download Bluetooth-nya itu tadi di sini ya. Download aplikasi yang di Android-nya itu di sini. Dia basisnya Android dan iOS ya teman-teman. App download, kemudian di sini ada user manual download gitu. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke unitnya ya. Kita lihat dulu isinya. Di sini ada HT-nya. Kemudian ada baterai. Oke. Kemudian di sini ada chargernya. Ya, di sini ada kepala chargernya, teman-teman. Tapi ini sangat ringan sekali ya. Di sini modelnya XRL 018, inputnya 100 sampai 200 volt, 0,25 ampere, outputnya 5 volt 1 ampere. Ya, tapi ini ringan sekali ya, teman-teman. Saya tidak yakin
Tapi ya kita cek saja nanti apakah berfungsi atau tidak gitu ya. Kemudian di sini ada kabel USB Type C, ada belt clip dan lanyard ya, dan serta ada bautnya juga. Oke, kemudian di sini ada antenanya. Antenanya dual band FM, kemudian 136, 174 dan 400, 470. Ini konektornya SMA female, antenanya seperti ini. Ini sepertinya lebih pendek dari antena Quanseng ya. Kalau kita cek ya sepertinya lebih pendek, teman-teman. Dan lebih kecil juga karena mungkin di sininya dia kecil ya. Oke, kita simpan dulu. Dan ada buku petunjuk penggunaan ya, user manual. Ini masih berbahasa Inggris. Dan kita cek di belakangnya. Oh tidak, nah ini produk warantinya, waranti cardnya. Ini sepertinya tidak dijelaskan powernya berapa. Seperti itu ya teman-teman. Tidak ada spesifikasi teknis, penjelasan spesifikasi teknis di user manualnya ya. Oke, kita bereskan dulu mejanya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini kita rakit dulu HT-nya. Nah, sampai terdengar bunyi klik ya. Di sini ada penguncinya. Nah ini, oke, kemudian kita pasangkan antenanya. Dan kita nyalakan. Wah, ini kita kletek dulu teman-teman. Aduh, mantap. Ini layarnya jernih ya teman-teman. Layarnya sangat jernih. Di sini kita lihat dulu dari HT-nya itu sendiri. Tadi saya lupa ya kasih lihat baterainya. Untuk di belakang HT-nya ini hanya ada tulisan kesan TFSI, kemudian di sini sama dengan yang tadi di dusnya. Kemudian di sini baterainya 4000 mAh. Cuman memang feel-nya itu seperti HT Escom FC 5 UV 5R apa FC5 Pro ya, atau Quanseng UV5R Plus. Di sini kan 2200 ya. Walaupun emang di sini tertulisnya 4000 mAh gitu ya, tapi sebetulnya dia sekitar 2200 mAh. Jadi ini sama sih teman-teman ya. Dari segi ketebalannya, kemudian besarnya juga sama. Seperti itu. Jadi kemungkinan tidak real 4000 mAh ya teman-teman. Kemudian di sini ada voltanya 7 volt dan ada peringatan-peringatannya ya. Seperti itu. Oke. Ya, kita lihat untuk HT-nya di depan ada layar lumayan besar dan berwarna teman-teman ya. Di sini jadi kalau kita aktif di frekuensi A, dia diwarnain warna biru. Kemudian kalau misalkan kita pindahkan ini warna birunya ikut pindah juga ya teman-teman. Kemudian di sini ada merek Kesan. Oke. Di sini di bawah layar ada seperti 3 LED ya. Nanti kita lihat cahayanya seperti apa. Di atasnya ada port antena, kemudian ini knob untuk navigasi ya. Dan ini ada knob volume dan knob power, sekaligus knob power. Di sampingnya ini ada tombol VTT nya masih dari karet. Kemudian ini ada tombol F1 dan F2. Ini semuanya dari karet ya teman-teman. Tapi karetnya kayaknya lebih leto yang ini ya. Gitu. Kalau ini bisa jadi kelemahan teman-teman, karena
PTT karet seperti ini bisa cepat rusak gitu. Mungkin reviewer lain juga sependapat gitu ya dengan saya bahwa tombol PTT ini kan sering kita pijit ya teman-teman, maka dia pasti akan cepat aus gitu ya. Oke, kemudian di sini ada motif seperti ini, dan ini bodinya itu seperti ABS teman-teman ya, plastik ABS, dan motifnya itu kulit jeruk gitu. Oke, nah di depan sini ada tombol menu atau tombol OK. Nah seperti itu. Kemudian ini untuk tombol pilih gitu ya, atas bawah. Nah ini untuk ke atas, ini untuk ke bawah. Kemudian ini untuk tombol kembali dan tombol pindah A atau B gitu ya. Di sini ada grill speaker. Speakernya besar ya teman-teman. Nah, dan lumayan enak juga. Oke. Kemudian di sini ada numeric keypad ya, dari angka 1 sampai angka 9, dan di sini ada 0. Ini ABCD, EFG gitu ya, seperti tombol HP. Kemudian di sini ada tombol bintang dan scan, dan di sini tombol pagar dan tombol kunci gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sebelahnya. Ini ada penutup jack, mic, dan speaker, tapi ini penutupnya enak ya, bukanya ke samping gitu. Seperti itu. Dan di sini juga ada motif yang sama seperti di sini. Oke. Di belakangnya ada 2 lubang untuk untuk baut belt clip. Di sini ada cantolan untuk pasang lanyard, dan ini ada pin chargernya gitu ya. Tapi karena memang kita di paket penjualannya tidak mendapatkan dock charging gitu, hanya mendapatkan kabel USB gitu ya. Nah di sini juga ada port USB Type C, sudah Type C, dan di sini ada lampu indikator untuk chargingnya. Mungkin sama dengan HT-HT yang lain yang pakai charger USB gitu ya. Kalau lampunya warna merah, dia menandakan charging. Kalau lampunya warna hijau, artinya dia sudah penuh. Dan di sini ada pengunci baterai gitu. Oke, jadi kalau kita berdirikan, dia agak goyang ya teman-teman ya. Agak goyang. Karena kalau kita lihat Quanseng itu rata-rata ada kakinya gitu. Ada kakinya, jadi kalau rata oke gitu. Tapi kalau tidak rata, memang dia pasti jatuh-jatuh gitu. Tapi ini bawahnya tuh agak bulat ya. Jadi memang rata, tidak ada kaki-kaki. Cuman ya khawatirnya mudah jatuh ya teman-teman. Gitu, mudah ngegubrak. Oke lanjut. Kita coba cek menunya. Di sini di layarnya ada tampilan DW. Ini DW itu 2 watch. Kemudian di sini ada baterai. Di sini ada ini kita berada di VFO mode ya, dua-duanya. Nah di sini H itu berarti power. Kemudian di sini ada RSSI barnya. Di sini mungkin ada indikator audio kita ya, tapi ya kita cek nanti kalau misalkan dia terima sinyal modulasi ya teman-teman ya. Oke, kita cek menunya. Nah, seperti itu. Di sini ada square, kita rubah ke angka 1. Ya, ke angka 1. Kemudian stepnya kita rubah ke angka 5. Oke, lanjut. Nah, TX powernya kita rubah ke low. Lanjut ke bawah, ini shape modenya kita rubah ke ini paling, nah ini deep mode ya. Ini Fox, kemudian bandwidth, ABR-nya kita rubah. ABR itu untuk waktu layar menyala ya, kita rubah ke 20 second saja. TDR, nah ini TDR tadi 2 watch, kita on-kan saja. Biprom, TOT-nya paling lama tuh berapa?
di 75 second. Kemudian memory channel, di sini ada memory channel. Oke, delete channel. Ada tune receive ya, dan tune transmit. Nah, ini ada voice pre apa nih? Mungkin ini voice prepath gitu ya. Kemudian channel name. Mungkin dia bisa kasih nama channel ya, teman-teman. Channel yang kita simpan. Oke, lanjut. Channel Roger. Voice kita off-kan saja. Language. Basi channel logout. Scan rep. Nah, ini. Tombol ini untuk pengaturan tombolnya ya. Di sini ada radio. Kita pakai dulu, coba radio. TX power, kemudian scan, kemudian search, kemudian NOA, SOS, lem. Nah, kita pilih lem saja ya, teman-teman. Nah, ini kalau long press-nya kita pilih search saja. Search itu untuk copy frekuensi seperti yang ada di OneSync ya, kemungkinan seperti itu. Karena kalau scan ya scan manual gitu, scan frekuensi. Ada juga scan tune ya, scan tune itu untuk scanning, untuk mencari tune gitu ya di sebuah frekuensi. Kemudian, nah ini PF3 itu kita rubah ke radio saja. Nah, di sini tombol ini tidak ada long press-nya ya, tidak ada versi long press-nya. Kalau ini tadi ada long press-nya, short press, long press, tapi kalau ini hanya short press saja. Kemudian di sini ada offset, ada shift, power on message-nya kita coba rubah dulu ke voltage-nya. Karena ya biasa kita untuk memasang logo itu kan pakai CPS ya. Kalau saya di Baofeng UV5RH itu pakai CPS, tapi untuk di chip saya sih kurang tahu apakah bisa atau tidak. Cuman memang ini sayangnya belum ada programnya gitu yang mendukung HT ini, teman-teman. Sini ada S-code, kemudian DTMF code, DTMF-ST, autolog, scan add, tune, PTTLT, menu exit time-nya kita rubah ke 20 detik juga, Fox delay, RPSTE, RPR. Nah, kemudian ini frekuensi ya, display name-nya, display frekuensinya tuh mau name, frekuensi atau channel gitu ya. Oke. Frekuensi A dan frekuensi B. Nah, ini TX-nya bisa di A, di B. Kemudian ini ada STE kita tekan saja. Ini untuk alarm, scramble, reset, version. Ini versinya, firmware-nya versi 0.14 dan hardware-nya versi 3 ya, teman-teman. Oke. Jadi semua ada total ada 48 ya, karena tadi mulainya dari angka 0 gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian kita coba tadi ini ya. Nah, kalau kita tekan sekali itu, maka dia akan nyala di sini ya. Jadi tidak ada center di atas karena di sini ada knob untuk navigasi ya, untuk pindah-pindah seperti itu. Jadi dia pindah ke sini dan ini ya lumayan terang ya teman-teman ya. Kalau kita pencet lagi sekali lagi, nah dia ada lampu strobonya teman-teman, kayak robot ya, kayak polisi gitu. Nah, kalau kita klik lagi dia akan mati. Oke, kemudian kalau kita klik lama, nah dia akan muncul search gitu ya. Di sini ada UHF. Kalau nah untuk menggantinya ini ya, VHF 200 350 UHF lagi ya. Oke, kita coba untuk di sini saya ada HT Outpost. Kita coba copy frekuensi ya. Oke, dia bisa berfungsi sebagai frekuensi counter. Oke. Oh, sorry. Kemudian kita coba untuk untuk masuk ke
memori atau channel modenya tekan ini lama ya. Nah, dia sudah masuk. Nah, bisa ya teman-teman ya. Cek 1 2 3 3 2 1. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke. Kemudian kita coba tes FM radionya. 100 orang sejuta seperempat. Suatu saat dia mau pergi naik pesawat berapa ke sana. Wah, ini speakernya enak ya teman-teman ya. Speakernya sangat enak suaranya. Lantang gitu. Dia lebih ke mid gitu. Dia tidak bassnya tidak dominan tapi dia treble gitu speakernya. 200 orang Oke. bisa ngasih makan. Kita exit saja. Tapi kalau ditekan lama, nah dia monitor jadinya ya. Nah, dia muncul ada tulisan monitor seperti itu. Oke. Kemudian kita coba ukur powernya ya teman-teman. Atau kita coba AM-nya dulu. Nah, dia bisa ya di AM. Ya, otomatis dia muncul tulisan AM gitu. Dia bisa receive airband dari teman-temannya. Oke, kita coba untuk ukur powernya dulu ya teman-teman dari HT ini. Oke teman-teman, kita akan cek powernya. Apakah seperti di spesifikasinya kurang dari sama dengan 10 watt atau tidak gitu ya. Ya kita cek sekarang. Ini saya sudah di 144 dan powernya di low ya. Kalau low itu dia muncul tulisan L. Oke. Coba kita transmit. Nah, 5 watt ya teman-teman ya. Ini saya anggap angka 0 nih gitu. Ya 5 watt. 5 watt atau 6 watt lah. Kemudian untuk middle-nya di VHF ya 6 watt ya, 6 watt atau hampir 6 watt atau hampir 6 watt gitu, 6 watt kurang sedikit. Oke. Lanjut ke high-nya. Seperti apa? Nah, sama ya, middle dan high itu sama, kurang lebih sama lah. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi, power di middle dan high-nya itu sama, kurang dari 6 watt atau 7 watt lah gitu ya. Oke, kemudian kita coba untuk UHF-nya di 430, kita coba ya. Dan powernya kita pindah dulu ke low. Oke, ini sudah di UHF. Nah, di 2,5 ya low-nya ya teman-teman. Oke, kemudian di middle-nya. Di middle-nya hampir 4 watt teman-teman. Dan di high-nya itu kita cek ya sama ya. Jadi tadi di VHF itu middle dan high-nya itu ya sama, mungkin beda sedikit lah komanya gitu ya. Begitupun dengan di VHF power high-nya dan middle-nya juga hampir sama. Seperti itu teman-teman. Kemudian coba kita di 200 ya. Apakah, nah di low-nya apakah ada ini ya? Oh, di low-nya tinggi ya teman-teman ya. Nah, 6,5 watt. Coba kita di middle. 7 watt ya. Oke. Coba kita di high. Di high-nya dia 7 watt juga ya teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian coba kita di 350. Apakah ada powernya? Wah, mentok ya. Entah ini langsung error atau emang mentok gitu powernya.
10 watt. Oke, jadi seperti itu teman-teman di VHF tadi dan UHF. Jadi tidak real 10 watt. Tadi dia kasih keterangan kurang dari sama dengan 10 watt. Bisa 10 watt atau bisa kurang, seperti itu. Jadi tadi kita cek di beberapa frekuensi ya. Coba kalau kita cek di 143 ya. Langsung di high berapa? Oke, 5,5 watt ya. Atau 6,5 watt. Seperti itu teman-teman. Dan memang yang jadi catatan saya adalah power middle dan high-nya itu sama ya, nggak jauh berbeda. Baik itu di VHF dan di UHF. Oke, kemudian kita cek untuk antenanya ya teman-teman, seperti apa SWR antenanya, nilai SWR-nya. Oke, coba kita cek nilai SWR antenanya. Kita mulai dari UHF dulu ya. Kita perpendek saja. Untuk stopnya di 150. Startnya saya di 140 dan stopnya di 150. Seperti itu teman-teman. Oke, kita cek, ini berubah-ubah ya. Nah, ini oke ya. Di nah dia masih berubah-ubah. Di 143, 140, 141, 142. Ini masuk di rapi ya teman-teman, 143. Seperti itu. Nah, masih berubah-ubah. Bahkan masuk juga di amatir nih sepertinya. Ya, tapi paling pakai powernya yang low gitu ya teman-teman. Ya, tapi ini oke ya untuk di rapi. Untuk di UHF-nya coba kita mulai dari 400. Stopnya di 440. Nah, seperti apa? Nah, ini lumayan bagus ya. Dia mulai bisa dari 410. SWR-nya di bawah 2 ya. Ini senternya di 420 teman-teman. Jadi ini di UHF oke ya. Lumayan recommended untuk antenanya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nilai SWR-nya di VHF juga bisa masuk. Rekan-rekan rapi juga masih oke ya di 142, 143. Di amatir juga masuk 144, 145. Oke. Ya, kemungkinan mungkin apa ya, karena ini serinya baru gitu ya, serinya baru dan mungkin belum ada update dan lain sebagainya, mungkin bisa diperbaiki oleh update software mungkin ya. Jadi si power tadi kurang linear menurut saya, low, middle dan high-nya itu gitu ya, baik itu di VHF atau di UHF. Seperti itu teman-teman, dan kita coba untuk modulasinya ya. Kita coba untuk modulasinya di 143.000. Oke. Ya, kita powernya jangan terlalu tinggi. Nah, volumenya ya. Nah, kemudian kita cek seperti apa. Ya, kita akan tes untuk kualitas speakernya ya dalam penerimaan atau meresip modulasi suara. Cek 1 2 3 3 2 1. Cek 1 2 3 3 2 1. Ini suara
Aduh, sebentar ya. Terlalu tinggi. Cek 1 2 3 3 2 1. Ini suara speaker dari HT Kesan UV110D. Suara speaker HT Kesan UV110D. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi ternyata di sini untuk RSSI-nya, tapi yang ini, nah jadi ketika kita transmit, maka ini yang nyala gitu ya. Tapi ketika kita receive, ini yang muncul di sini, di sebelah sini, bar sebelah sini. Oke, kemudian kita coba untuk kualitas mix-nya ya, kualitas mix untuk modulasinya seperti apa. Aduh, ini terlalu tinggi. Cek 1 2 3 3 2 1. Ini suara mic dari HT Kesan UV110D. Suara mic HT Kesan UV110D. Oke, teman-teman, ternyata lumayan oke ya suaranya. Speakernya juga lumayan keras. Jadi untuk modulasinya tidak ada masalah. Dan untuk kualitas speakernya kita juga bisa dengar ketika merisip modulasi frekuensi ataupun ketika merisip radio FM ya, teman-teman. Seperti itu. Dalam sejarah kita, dalam sejarah Nah, Islam. seperti itu ya. Enak ini suaranya, teman-teman. Ya, untuk kesimpulannya, biar tidak terlalu panjang videonya. Untuk ukuran HT di bawah 500.000, ini menurut saya worth it, teman-teman ya. Untuk layarnya dia jernih. Tapi kita tidak tahu ya kalau kita lihat di bawah sinar matahari, apakah masih terlihat jelas atau tidak, karena seperti Baofeng UV5RH, ketika kita bawa ke outdoor, keluar ruangan dan kondisinya terik, itu malah tidak terlihat sama sekali gitu. Nah, itu kelemahan layar HT berwarna seperti ini, tidak seperti ini ya. Jadi kalau misalkan monokrom seperti ini, walaupun cahaya birunya ini tidak terlihat, tapi tulisannya masih terlihat jelas. Tapi kalau ini, dia malah jadi gelap sama sekali. Seperti itu, teman-teman. Tapi dia sudah jernih, kemudian fontnya ini dia besar ya dan jelas, bisa terbaca dengan jelas gitu. Untuk pengoperasiannya juga lumayan mudah. Kemudian plusnya lagi, dia ada frekuensi counternya, dan ini center yang di depan lumayan oke juga sih menurut saya, karena ini sinyal sinyal SOS seperti ini juga lumayan berguna ya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian radio FM-nya barusan bagus karena memang kualitas speakernya lumayan ya, teman-teman. Kemudian di sini ada lampu juga di bawah ini nih, gitu. Jadi ya lumayan estetik gitu ya. Dia juga mempunyai baterai yang besar dan sudah Type C. Jadi teman-teman kemana-mana praktis ya. Jadi tinggal bawa power bank saja gitu. Kemudian cas dan bisa terisi gitu ya. Jadi tidak harus mungkin sudah jadi standar gitu ya HT-HT zaman sekarang, bahwa Type C itu harus ada untuk chargingnya gitu. Nah, ini di sini walaupun ada logo USB seperti ini, di sini ternyata ya kita di prank gitu ya, tidak ada ternyata gitu. Tapi di HT Quansheng UVK5 dan UVK58 itu ada gitu ya, seperti itu. Kemudian feel genggamnya juga enak, teman-teman. Feel genggamnya enak seperti ini. Jadi memang baterai yang besar itu pas digenggam tuh, karena dimensinya yang compact ini gitu ya, tidak terlalu besar seperti misalnya Baofeng UV5RH. Sebentar saya coba ambil dulu Baofeng UV5RH-nya. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi kalau dibandingkan tuh jauh sekali. Ini digenggamnya memang ya besar gitu, HT-nya besar gitu. Tapi ini pas gitu.
feel-nya pas, feel genggamnya tuh sangat pas gitu, karena ya mungkin dimensinya compact ya, seperti ini gitu. Daripada kita pegang HT yang terlalu tipis seperti ini, ya ini karena tipis gitu ya, jadi kurang oke ya gitu feel genggamnya. Tapi kalau ini cocok, kecuali ya kalau teman-teman pasang ininya ya, itu pasti akan lebih gede gitu jadinya, dan saya yakin nggak akan nyaman untuk digenggam lama seperti itu pasang belt clipnya, kalau teman-teman pasang belt clipnya. Kemudian ini untuk bukaan penutup mic dan speakernya juga enak, tidak seperti HT-HT lain yang dicongkel, aduh susah, dicongkel seperti ini ya. Ini rawan patah di sininya, karena ini juga karet gitu teman-teman. Seperti ini nih. Nah, ini rawan patah gitu. Rawan sobek gitu ya, kalau karet sobek bukan patah. Tapi ini ke samping ya, walaupun ini juga sangat disayangkan. Kalau kita ingat Baofeng UV 5R, itu dia ininya nggak seperti ini ya. Kalau ini tuh hanya dua ini. Kalau Baofeng UV 5R itu ininya dia juga rapat gitu ya, nggak ada celah seperti ini ya, cuman tetap enak. Jadi kalau misalkan masuk kabel program itu ya dia tidak mengganjal gitu, seperti itu. Dan ya saya juga belum coba untuk proses charging ya, mungkin sedikit lama karena tadi 5 volt 1 ampere ya. Mungkin teman-teman bisa coba yang 5 volt 1,5 ampere seperti charger Samsung yang kecil itu gitu ya, mungkin bisa. Tapi ya disarankan untuk chargingnya memakai charging bawaannya saja ya, charger bawaannya seperti itu. Jadi itu plus minusnya. Dan ini antenanya juga lumayan oke ya, dia di 143 nya oke, nilai SWR-nya rendah. Di VHF kita dapat, kemudian di UHF juga kita bagus juga gitu ya, ada di 400, tadi 410 gitu ya, sampai 430 tuh di bawah, SWR-nya di bawah 2 gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi, dan ini juga enak ya untuk seperti itu. Cuman ini emang agak seret gitu ya. Jadi ada tidak seperti ini yang muternya lancar, tapi ini agak seret. Oke, kita belum coba ini ya. Kita coba untuk input memory repeater ya. Di sini kita set tune-nya ke 88,5, kemudian kita cari untuk offsetnya. Nah, offsetnya di 1500 dan shift directnya di plus. Kita coba. Ini sudah masuk ya teman-teman, cuman emang nggak kedenger aja nih. Coba ya. Ya ini, nah sudah masuk teman-teman ya. Coba kita cek di mana tadi. Nah ininya off, ininya juga off ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba simpan tadi nomor berapa ya untuk set frekuensi itu. Nah ini, coba kita save di frekuensi, kita delete dulu coba ya.
Eish. Kita save di channel 2. Oke. Jadi teman-teman kalau mau nge-save tuh cari yang tulisannya belum ada CH-nya ya. Nah, seperti ini angka nomor 3 yang klip ini dia tidak ada tulisan CH-nya, artinya dia masih kosong memorinya. Oke. Kemudian kita ke mode memori dan sudah tersimpan ya teman-teman. Kemudian kita coba untuk kasih nama. Jadi kasih nama itu kalau misalkan ada beberapa HT yang memang kasih nama itu harus di mode memori. Apakah ini bisa di mode VFO? Nah, ini tidak bisa ya teman-teman. Jadi harus ke mode memori dulu, baru dia bisa kasih nama. Misalkan kita kasih nama, nah ini huruf kecil. Untuk merubah huruf besarnya kemungkinan ini. Nah, ini ya, tombol bintang, huruf besar, kemudian angka, dan huruf kecil lagi. Kita pakai huruf kapital semua. Untuk menghapusnya ini. Kemudian untuk mengganti ke angka, tekan lagi pagar. Nah, seperti itu. Untuk spasinya gimana? Mungkin spasinya seperti ini ya. Nah, spasinya seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian kita tekan OK saja dan sudah tersimpan ya. Nah, di sini muncul ZRD2 gitu ya. Coba kita ganti tadi memori display-nya. Nah, ini ke name ya. Dia tetap sama. Tetap sama, teman-teman. Kalau kita ganti ke frekuensi, ke channel, nah dia akan berubah jadi CH002. Kemudian kalau kita ganti ke frekuensi, dia sama seperti yang name ini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, coba kita rubah ini ke, nah ini seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia nggak ada namanya, dia tulisannya no name, tapi kalau ada namanya dia berubah. Seperti itu. Ya, jadi cukup mudah. Untuk pengoperasiannya juga cukup mudah. Ini jadi nilai plus bagi teman-teman pemula juga yang mau mulai untuk mencoba HT atau mencoba alat radio komunikasi. Ini juga bisa jadi pilihan ya teman-teman. Selain harganya murah, layarnya sudah berwarna dan ini jernih teman-teman. Ini sangat jernih. Ini saya beli dengan uang sendiri ya. Saya tidak di endorse sama sekali gitu ya. Tapi kalau Kesan mau kedepannya mau endorse saya ya silahkan gitu ya. Tapi ini saya beli dengan uang sendiri dan ya saya sampaikan plus minusnya seperti apa gitu ya. Dan ini untuk layarnya ini jernih ya teman-teman. Kita coba untuk bandingkan dengan ini ya. Seperti itu. Mungkin ini biru jadi nggak kelihatan banget jernihnya gitu ya. Tapi kalau ini jernih teman-teman ya. Hitamnya hitam banget, hitam pekat seperti layar AMOLED gitu ya. Tapi ini bukan layar AMOLED sih, sepertinya layar TFT mungkin ya. Jadi seperti itu teman-teman. Apalagi ya, plusnya tadi sudah saya sampaikan, minusnya sudah saya sampaikan. Oh ya, mungkin satu kelemahannya HT ini kurang peka gitu ya. Jadi ya mungkin karena ya nggak tahu juga ya, mungkin karena di blank spot gitu ya. Ada juga kan kalau misalkan ini saya bawa misalkan menjauh dari posisi ini di titik ini, misalkan ke dekat pintu atau kemana, mungkin bisa merisip sinyal gitu ya. Cuman dibanding dengan HT Quanseng atau Baofeng ini masih kalah gitu ya untuk kepekaannya. Mungkin kalau dibuka square-nya sampai 0 ya mungkin bisa risip, cuman memang noise-nya banyak gitu ya teman-teman.
Hanya saja tadi ya plus minus lah, tidak ada yang sempurna, semuanya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau teman-teman sanggup untuk membeli yang mahal, yang lebih bagus ya silahkan. Tapi teman-teman pemula yang apalagi yang budgetnya terbatas gitu ya, mau coba HT yang memang langsung ke HT kekinian gitu ya. Ini termasuk HT kekinian teman-teman ya. Ini bisa jadi pilihan yang tepat gitu ya buat teman-teman. Karena pengoperasiannya oke, kemudian dari segi praktikalnya juga oke, dia apa namanya ada USB charge, sudah USB charger, layarnya berwarna, spekelnya oke. Yang jadi minusnya hanya di sini nih, tombol-tombol ini. Dan ini empuk ya teman-teman, ini empuk. Tapi tidak terlalu clicky, bahkan terlalu empuk menurut saya, tidak seperti ini. Nah, ini firm gitu ya rasanya tuh, karetnya tuh ketika ditekan itu. Tapi dia masih empuk juga gitu, enggak yang apa namanya keras gimana gitu ya. Tapi ini lebih empuk dari ini gitu. Coba kalau kita Baofeng, nah Baofeng ini lebih keras gitu ya dari Quanseng dan apalagi dari sini gitu. Tidak terlalu clicky gitu. Cuman ya tadi yang seperti yang saya bilang ada plus minusnya dan semuanya disesuaikan dengan kebutuhan. Oke teman-teman, karena terlalu lama saya juga ngocehnya, mohon maaf. Videonya kepanjangan. Jadi demikian informasi yang bisa saya sampaikan untuk HT ini. Mungkin ini video pertama saya ya di tahun 2025. Seperti itu. Ya mudah-mudahan kita kedepannya bisa mereview lagi HT-HT yang lain yang sudah apa ya namanya, yang lebih relevan dengan kondisi atau zaman sekarang gitu ya. Mungkin kalau ada HT jadul ya kita review juga gitu untuk bernostalgia seperti itu. Kayak kemarin tuh saya merestorasi Baofeng UV 5R saya gitu ya, yang udah lama mati, saya coba hidupkan lagi ternyata masih oke gitu. Seperti itu teman-teman. Untuk kurangnya saya mohon maaf, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman. Saya Juliet Zulu 10 kilo 5. Oh ya, kalau teman-teman mau ada yang tanyakan, mau berkomentar tentang atau diskusi atau sharing pengalaman tentang penggunaan HT ini, atau bahkan kasih kritik dan saran untuk perkembangan channel ini, saya sangat mengharapkannya teman-teman ya. Silahkan tuangkan di kolom komentar seperti itu. Akhir kata, saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pentri.